manusia setengah donghua balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati non overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Cerita dimulai dari tanda-tanda reruntuhan di Thailand sudah terbuka. Semua orang berkumpul di pelabuhan mendekat ke sumber energi reruntuhan. Mereka rebutan naik speedboat karena reruntuhan kali ini berada di seberang lautan di Pulau Koh Chang. Lusu yang jenius tak mudah terkena masalah antri seperti antri minyak dan bantuan pemerintah itu. Dia seorang awakener elemen air dan Xiaoyu elemen tanah. Tentu dengan mudah dia menyelinap ke pulau dengan kekuatan mereka. Lusu merilis balon air seperti punya Tangsan di Shaolan untuk melewati lautan itu. Tentu Xiaoyu senang melihat pemandangan laut begitu indah. Lusu malah nampak seperti wisata di Ancol. Dia memberi makan ikan-ikan itu dengan makanan ringan. Membuat semua ikan berkumpul, Xiaoyu begitu senang. 20 menit berlalu, mereka belum juga sampai. Xiaoyu curiga Lusu tersesat. Namun dengan pede, Lusu bilang, "Oh, tidak bisa. Lusu sengaja muter-muter karena ingin membahagiakan Xiaoyu melihat keindahan laut." Jadi, dia memilih memutar dari pulau tujuan. Mulia sekali anak ini, patut dicontoh sebagai kakak yang perhatian sama adiknya. Akhirnya mereka tiba. Terlihat rombongan lain sudah ada yang sampai. Tentu Lusu langsung memberitahu Xiaoyu jika sudah masuk reruntuhan, jangan lupa ambil harta yang lebih utama. "Oh, cek kakak mata duitan," jawab Xiaoyu. Lalu ada seorang praktisi yang usul untuk berkelompok karena mereka tidak tahu bahaya apa yang mengancam di reruntuhan kali ini. Orang itu mempresentasikan jika berkelompok akan lebih indah, seperti seutas kawat yang mudah dipatahkan. Namun jika seikat kawat menyatu akan lebih sulit. Berasa cuci otak lagi masuk MLM, pikir Lusu. Orang itu malah menunjuk Lusu untuk memutuskan kawat kuat itu. Tentu Lusu dengan mudah akan memutuskannya, tapi dia menghargai usaha orang itu yang presentasi seperti cuci otak MLM. "Hei, coba, pasti kau tidak mudah memutuskannya," tantang orang itu. Ya, orang itu memaksa, apa boleh buat, Lusu dengan mudah memutuskannya. Orang-orang terheran-heran, anak itu kuat juga ya. Lusu hanya cengar-cengir minta maaf, mematahkan cuci otak orang itu untuk berkelompok. Ngemenesai, Soli. Sementara Xiaoyu masih tenang dan makan keripik kentang saja menyaksikan kakaknya. Xiaoyu langsung memarahi Lusu karena dikira perbuatan Lusu itu arogan dan sombong pamer kekuatan. Tentu niat Lusu mengumpulkan emosi negatif seperti biasanya. Lagi-lagi Lusu mengingatkan Xiaoyu, ini adalah saatnya kita merampok reruntuhan. Xiaoyu menasihati Lusu agar menghindar dari keributan dan fokus dengan harta. Itu efektif untuk merampok sumber daya di reruntuhan. Lusu sejenak mikir, "Wow, kau jenius adikku Xiaoyu. Tentu saja, kau yang on." Semua orang mulai berkelompok karena mereka memilih menghadapi bahaya bersama. Tadi sangka Lusu malah ikut ingin berkelompok dong. Dia mengaku sebagai level E. Dia kesana kemari menawarkan diri untuk bergabung dengan levelnya yang rendah yaitu E. Hingga akhirnya dia bertemu gadis cantik pemimpin kelompok di sana. Dengan senyum lepas Lusu menawarkan diri bergabung. Gadis itu menanyakan level Lusu. Dengan pede, Lusu menjawab dia level E. Padahal tim itu tim elit dengan anggota level D dan tidak menerima level di bawah D. Tapi entah kenapa gadis itu mentolerir Lusu karena dia punya tipe kebangkitan kekuatan.
Lusu diterima di kelompok. Gadis cantik itu bernama Meng Jice. Susah amat, Mimin panggil aja Neng Jichan ya. Lucunya, Lusu di sini menyembunyikan identitasnya. Dia memperkenalkan dirinya bernama Lumu. Selamat datang di tim elit. Neng Jichan menyambut Lusu dengan bahagia. Neng Jichan menanyai semua orang apakah ada yang pernah masuk reruntuhan. Mereka menjelaskan, dulu kami kultivasi biasa, tanpa ikut organisasi, kesulitan masuk reruntuhan. Tapi setelah Li Xianyi menerobos level A dan kembali ke fondasi emas, mereka kultivator lepas diberikan kesempatan masuk. Oh begitu. Lalu Jichan menatap ke arah Lusu. Dia level E, pasti tidak pernah masuk reruntuhan, pikir Jichan. Mereka saling menatap satu sama lain, seperti ada ikatan sendiri yang aneh. Di situ Jichan dengan bijak bilang bahwa dia berniat membuat kelompok yang kompak dengan bertarung bersama, dan dia tak akan keberatan berbagi sumber daya yang didapat sesuai tipe kekuatan masing-masing anggota. Lusu sedikit kagum dengan sifat tidak pelit dari Neng Jichan. Lantas orang-orang pamer tipe kekuatan mereka agar ada harta yang cocok untuk mengupgrade kekuatan mereka. Mereka mengaku tipe elemen air. Tentu Lusu langsung nimbrung dong. Tiba-tiba ada seorang sedikit songong dan meremehkan orang-orang lemah yang disuruh di pinggiran reruntuhan saja. Tentu tidak bagi Lusu. Dia mikir semua orang di sini sama, seperti keluarga Lusu sendiri, karena milik mereka akan jadi milik Lusu dan milik Lusu jadi miliknya sendiri. Lusu merangkul orang-orang itu seperti keluarga, tapi seperti iblis juga niatnya. Setelah itu Lusu memperkenalkan Xiao Yu kepada mereka. Tentu mereka kaget, kenapa Lumu panggilan baru Lusu? Kenapa Lumu membawa anak kecil? Apa dia tidak waras? Xiao Yu terheran-heran. Bisa-bisanya kakaknya mengaku bernama Lumu dan level E. Di situ ada yang menjelaskan ada organisasi antar negara. Ada organisasi besar di Eropa bernama Departemen Iman, yang mana dikenal dengan kebangkitan kekuatan dewa kuno. Lalu ada di Amerika Utara bernama Ordo Phoenix. Mereka dikenal kuat tapi tak ada kekuatan warisan khusus. Di Asia Selatan ada organisasi Garuda. Itu adalah mata-mata yang mencoba menerobos ke Beimang yang dihajar Nieting. Lalu ada di kawasan Timur Tengah seperti Mesir. Mereka dikenal sangat bahaya karena kebangkitan kekuatan dewa yang berasal dari sana. Lusu juga membenarkan ucapan orang itu. Kultivator dari Asia Timur pantas diperhatikan. Tak lama kemudian ada rombongan datang lagi dengan speedboat. Udah ada Tuan Li dong di himpitan rombongan itu. Lusu yang melihatnya terheran-heran. Seorang raja surgawi masih saja harus rebutan antri naik speedboat dengan praktisi biasa. Dasar gendut Li. Tuan Li turun dan langsung berlari. Namun dia kaget karena Lusu langsung menghentikannya dan mengaku bernama Lumu. Tipe kekuatan lagi. Apa ini maksudnya bocah? Pikir Li melihat kelompok orang-orang dari berbagai negara lain. Halo semuanya, nama aku Li Dafang, aku level F. Tuan Li langsung inisiatif meniru Lusu mengubah identitas dan kekuatannya. Kau pede sekali gendut, pikir Lusu. Neng Jichan menolak Tuan Li bergabung dong, karena mereka tak menerima level F. Di sini hanya boleh level D ke atas, kecuali Lusu yang punya kekuatan berbeda. Lusu lantas mengompori Tuan Li untuk unjuk gigi. Masa level B tidak bisa pura-pura jadi level D? Hei semuanya, aku juga kadang-kadang bisa level D meskipun hanya level F. Boom, Tuan Li memukul dengan elemen apinya yang sangat dahsyat, membuat semuanya tercengang. Benar kan aku bisa sulap seperti level D? Muka sok manis dipasang Tuan Li. Neng Jichan lantas berubah pikiran dan menerima Tuan Li untuk bergabung. Lusu melihat ada yang aneh pada Jichan. Sebenarnya dia bisa melihat kemampuan seseorang, tapi dia bisa menyembunyikan itu dari orang lain. Lantas setelah itu Tuan Li mendekat pada Lusu dan menanyakan kenapa Lusu sudah sampai duluan. Ya, Lusu cuma bilang aku melupakanmu. Malam harinya mereka masih menunggu terbukanya reruntuhan. Xiao Yu masih cekikian melihat Lusu berhati-hati menceplos nama Lusu. Benar-benar sulit menyembunyikan identitas.
Seperti biasa di area reruntuhan, orang-orang bisa berkultivasi tidak dengan lusuh, tidak bisa menyanyikan lagu bintang kecil di keramaian. Tentu hanya bisa membuat emosi negatif orang menaikkan kekuatannya. Salah seorang dari mereka menghibah Ordo Phoenix dari Amerika yang cukup kuat. Tapi Lusu tetap santuy aja, membuat orang itu mengira Lusu mengetahui segalanya. Padahal kekuatannya sangat rendah. Lantas Leng Jichan memimpin diskusi. Dia menanyakan pengalaman tiap-tiap orang untuk dibagikan sambil menunggu terbukanya reruntuhan. Mereka semua semangat bercerita perihal pengalaman bertarung mereka di berbagai negara. Namun saat Jichan menatap Lusu, dia lantas duduk dengan bokong seksinya dan menginterogasi Lusu. Saudara Lumu, apa kau tahu sesuatu? Lusu kaget kenapa Jichan malah memilih dirinya untuk cerita pengalaman. Lumu menjawab, aku tahu bahwa saat merebus ikan, masukkan cuka ke dalamnya, sehingga ikan itu akan sedikit asam rasanya. Orang-orang tercengang mendengar cerita konyol dari Lumu. Hei Lumu, adakah yang lain yang lebih keren? Jichan mencoba lagi. Ada lagi. Lumu bersemangat menjawab. Minum susu sebelum tidur akan kena biaya dolar daripada kau tidak minum susu. Tuan Li hanya geleng-geleng melihat tingkah Lusu yang benar-benar aneh. Ditambah lagi dong sama Xiao Yu, jika kamu terbakar dan kamu tidak punya krim luka bakar, kamu bisa mendapatkan pasta gigi dan menyikat gigi selama 3 jam agar tidak terasa sakitnya. Dan kalian semua tidak bisa minum jeruk dan susu bersamaan karena jeruknya bagusnya dimakan bukan diminum. Hahaha. Bagaimana Lumu? Aku tidak mengecewakanmu kan? Good job gadis kecil. Jawab Lumu semangat membuat semua orang kesal. Semua mengira Lumu dan Xiao Yu orang-orang aneh yang berbahaya. Lalu tiba-tiba di arah depan Ziwei kedatangan rombongan master level B yang arogan. Mereka merampas bekal kultivator lemah untuk keuntungan mereka. Ziwei dari Fondasi Emas mencoba marah karena itu melanggar aturan di reruntuhan. Tapi orang itu masih songong dan tak peduli dengan Fondasi Emas, apalagi selemah Ziwei. Dari belakang Tuan Li Xianyi muncul, hanya menyuruh mereka pergi dari orang-orang itu seketika patuh. Dan bagaimanapun kakek pedang orang kuat level A yang jauh dari kekuatan mereka. Orang-orang itu terpaksa diusir dari zona reruntuhan. Mereka juga ingin kuat dan naik level seperti para master itu, karena dalam dunia kultivator kekuatan adalah raja. Suara angin tiba-tiba berubah menjadi kencang. Sebuah aura ungu besar menuju ke arah mereka. Itulah pintu reruntuhan yang terbuka dari dalam pulau. Seolah-olah seperti iblis menyeret mereka masuk ke dalam. Lumu menanyakan pada Xiao Yu, apa kau takut gadis kecil? Tidak dan kakak. Lumu menggadang tangan Xiao Yu dan maju duluan dengan sangat pede dan tenang. Semua orang keheranan melihat Lumu dan adiknya yang level rendah tapi begitu tenang masuk reruntuhan yang sangat berbahaya. Semua orang masuk ke dalam reruntuhan. Cerita pun to be continue sekarang. Saat masuk reruntuhan, lagi-lagi Lumu kehilangan adiknya Xiao Yu. Dia harus berpisah dengan Xiao Yu lagi. Dengan percaya diri, Lumu maju ke reruntuhan itu yang sangat luas. Tak ada tumbuhan, semuanya batu. Sangat berbeda dengan reruntuhan sebelumnya. Lumu merilis kompas aura miliknya. Dan hebatnya, semua aura rata, sedikit sulit menemukan area inti. Di belakang Lusu muncul 2 orang praktisi. Mereka dari negara asing yang berbahasa Inggris dan mereka praktisi level E puncak. Tapi Lumu melihat orang itu takut di reruntuhan ini meski mereka lemah. Lalu orang itu melihat ke arah Lumu dan menghampirinya. Hey Yu, orang itu menanyakan Lumu dengan bahasa asing. Cancin, dapatkah kau berbicara bahasa Cina? Orang itu masih mencoba bahasa sederhana biar Lumu paham. Tapi lagi-lagi Lumu menjawab, Cancin, you can cin cancin. Brengsek, orang itu marah dengan tingkah Lumu yang egois dengan menggunakan bahasa Cina. Dia punya rencana jahat pada Lumu. Dia ingin menggandeng Lumu, jika kuat dia masuk tim, tapi kalau lemah kita bunuh saja.
Tentu Lumu paham bahasa mereka karena dia sudah belajar bahasa asing. Dia hanya pura-pura bego. Mereka melihat Lumu berubah ekspresi seolah-olah paham ucapan mereka. Mereka begitu kesal, langsung saja mereka hendak menyerang Lumu bersamaan. Namun Lumu langsung merilis tombak dari ruang penyimpanan spiritualnya. Tentu orang itu kaget karena hanya Master B yang punya kemampuan itu. Jika kamu minta belas kasihan, sudah terlambat, ancam Lumu menyeringai. Ayo sini, Lumu maju ke arah mereka mengajak baku hantam. Orang itu merilis perisai logam untuk menahan tombak Lumu. Mereka memilih kabur dari Lumu. Elemen logam itu hanya menahan Lumu agar mereka kabur. Lumu tentu tak diam diri dan tak membiarkan mereka kabur. Dia merilis Corpse Dagger mengejar mereka dan juga Canceled Arrow sekalian. Dua senjata Lumu keluarkan mengejar mereka begitu cepat. Hush! Mereka mencoba menahan dengan tembok elemen tanah, namun tak mampu menahan dan crot, satu orang meninggoy. Orang itu ketar-ketir, kawannya dibunuh dengan mudahnya. Corpse Dagger Lumu masih melaju kencang dan menuju ke arahnya dan crot. Dua orang seketika meninggoy. Tentu Lumu tanpa muka menyesal telah membantai kultivator biasa yang berniat jahat padanya. Tiba-tiba Lumu mendengar suara ratapan hewan. Dia mengira itu dari bawah tanah dan Lumu memegang batu itu di permukaan tanah itu. Wush, dari belakang muncul sosok hitam setelah Lumu memegang batu itu. Itu adalah monster di reruntuhan ini. Bukannya takut, Lumu malah matanya bersinar-sinar karena dia senang melihat monster. Ayo kita sikat, ucapnya. Hei, jangan kabur! Lumu mengejar monster itu. Di rombongan lain mereka juga melihat monster itu. Kuku mencoba menganalisis monster itu yang kemungkinan level D. Dia ragu apakah Corpse Dagger mampu menebus tubuhnya atau tidak. Monster itu menyerang rombongan lain yang nampak kesulitan melawan monster itu. Mereka melihat ke arah Lusu dan minta tolong dengan bahasa asing. Hello, help me please. Cukup sopan minta tolong, tapi sayangnya Lumu tak mau membantu. Tapi dari belakang muncul banyak monster lagi dan Lumu berubah pikiran memilih membantu mereka. Jangan panik, ada aku di sini. Lumu teriak dengan sangat pede. Mereka malah kesal karena Lumu membawa rombongan monster lagi ke arah mereka. Lantas mereka memilih untuk lari dan biarkan pendatang baru atau Lumu jadi umpannya. Lumu dari belakang lari begitu kencang sambil teriak, "Woi, Kiyomasa! Nande, yo mana sih? Maafkan aku lari duluan, be." Setan, orang itu muak dengan tingkah Lumu. Dia menyerang Lumu. Wush, Lumu bisa menghindar dan cepat. Pedang miliknya dicolong Lumu dengan mudahnya. Hei, lumayan. Lumu berlari kencang meninggalkan mereka. Tiba-tiba Lumu kembali lagi ke arah mereka karena di belakangnya ada monster lagi mengejar Lumu. Orang lain memilih menyerang Lumu daripada monster itu. Tapi lagi-lagi senjatanya malah dirampas Lumu. Lumu telah menantang satu orang lagi untuk menebasnya. Lama mikirnya. Lumu segera merampas pedang orang itu. Bye, Lumu mengucapkan bahasa asing salam perpisahan. Dia membiarkan ketiga orang itu diserang monster tanpa senjata. Monster itu mulai menyerang. Orang itu memilih menggunakan elemen petir untuk menyerangnya, namun ternyata tak mempan. Akhirnya ketiga orang tadi meninggoy diserang monster. Lumu yang melihat pertarungan mereka akhirnya sadar elemen tak mempan pada monster itu. Jadi Corpse Dagger dan Canceled Arrow fisik adalah solusinya. Lumu menantang semua monster itu untuk melawannya. Pedang terbang Lumu melukai monster itu, tapi monster itu hanya tersayat kulitnya seperti batu. Disitulah Lumu menyebut monster itu Gargoyle, monster batu. Pedang Arrow masih menyerang dan menebas kepala Gargoyle itu. Tapi Lumu menyadari monster itu tak memiliki jiwa. Dia seperti batu yang memiliki naluri membunuh saja. Dengan mudah Lumu membantai monster itu, yang diketahui ketahanan fisiknya hanya level E, meskipun aura sihir monster itu level D. Karena itu Gargoyle itu seperti senjata sihir rusak yang mana bisa jadi makanan buat air emas milik Lumu. Dia segera merilis air emas untuk
memakan jasad gargoyle itu. Setelah itu Lumu bergegas mencari Xiao Yu. Tapi tiba-tiba dari dalam batu muncul monster gargoyle yang sangat banyak. Lumu dengan mudah membunuh mereka sebelum keluar dari batu. Lumu terhenti karena dia menemukan senjata sihir artefak rusak dan cukup untuk dimakan elemen air emas. Tiba-tiba dari belakang rombongan lain datang. Ji-chan mendekat ke Lumu dan menanyakan, apakah Lumu sendirian? Apa Lumu tahu orang lain karena banyak sekali manyar gargoyle, sepertinya ada ahli di depan kami? Tanya Ji-chan. Oh tentu, aku juga melihat mayat-mayat itu, tapi tidak ahli yang terlihat. Ya jelaslah karena ahli itu aku, pikir Lusu sambil menjawab pertanyaan Ji-chan. Ji-chan mulai curiga Lumu seorang ahli karena dia dengan adiknya berjalan begitu tenang ke reruntuhan tanpa rasa takut. Pasti Lumu yang telah membunuh gargoyle itu, karena mayat gargoyle itu benar-benar dihancurkan dengan kekuatan. Lantas Lumu menyadarkan lamunan Ji-chan. Hei Ji-chan, rombonganmu tambah banyak. Bagus ya punya orang kuat di sekitar kita. Nampaknya mereka tidak jahat, tanya Lumu sok polos. Ji-chan memperkenalkan Lumu pada yang lainnya. Tentu Lumu sang level rendah E. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.